Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali lagi membagikan biografi ulama besar Indonesia. Beliau bernama Kiai Hasan Genggong, kiai spiritual berdirinya NU. Bagi kalangan masyarakat Jawa Timur, sosok Kiai Haji Hasan Sepuh atau biasa dipanggil Kiai Hasan Genggong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, tentulah tidak asing. Pria yang memiliki nama lahir Muhammad Hasan, dikenal sebagai tokoh spiritual, ulama besar, serta pendiri pesantren besar yang luhur, ringan tangan, dan memiliki empati tinggi terhadap sesama. Kiai Hasan Genggong lahir pada 27 Rajab 1259 Hijriah, atau tanggal 23 Agustus tahun 1840 Masehi, bertepatan dengan peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad. Meski terlahir sebagai anak tukang pembuat genting di Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, tidak serta-merta menyurutkan Muhammad Hasan dalam menuntut ilmu. Jejak kesantrian Kiai Hasan Genggong dimulai sejak usia belia sampai dewasa. Dari mondok di sejumlah pesantren di tanah air, berlanjut nyantri ke Makkah dan Madinah. Selepas menuntaskan belajar, Kiai Hasan Genggong diambil menantu oleh pendiri pesantren Zainul Hasan Genggong, yaitu Kiai Haji Zainul Abidin, sebuah pesantren yang berdiri sejak 1839 Masehi. Pasca wafatnya sang mertua, Kiai Hasan Genggong mendapat amanat meneruskan titah perjuangan. Di bawah didikan beliau, lahir ulama-ulama besar yang tersebar di mana-mana. Kiai Hasan Genggong mendidik santri di pesantren Genggong selama 87 tahun. Di kalangan ulama sepuh Nahdlatul Ulama, Kiai Hasan Genggong senantiasa dijadikan sebagai sosok yang selalu diminta nasihat dan pertimbangan persoalan NU dan umat. Saat proses awal pendirian organisasi NU, almarhum Kiai Hasan Genggong juga diminta pendapat dan nasihat oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Asad Syamsul Arifin, dan para pendiri NU yang lain atas rekomendasi dari Syekhona Kholil Bangkalan dan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Hasan Sepuh yang dikenal sebagai sosok ulama dengan kezuhudannya, selalu menjadi tempat rujukan ketika ulama pendiri NU akan mengambil keputusan. Ketika NU lahir pada 1926, pada saat bumi Nusantara masih dicengkeram penjajah Belanda, Kiai Hasan Genggong menjadikan pesantren Genggong sebagai basis perjuangan kemerdekaan. Sosok Kiai Hasan Genggong memang bermental baja, percaya diri, ditakuti penjajah dan dikenal apa adanya. Segala bujuk rayu dan siasat Belanda tak mampu menembus hati Kiai Hasan Genggong. Suatu ketika, ada seorang ulama yang sowan ke Kiai Hasan Genggong, berniat tabayun mengenai hukum melawan penjajah. Belum sempat pertanyaan diajukan, Kiai Hasan Genggong saat menemui sang tamu itu menggunakan peci hitam dan membawa keris. Mendapati perbuatan yang sangat jarang Kiai Hasan Genggong, itu sang tamu dengan bangga merasa sudah menemukan jawaban tanpa harus mengajukan pertanyaan. Kiai Hasan Genggong pernah menyatakan bahwa berjuang ikhlas di NU akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Barang siapa yang menolong, berjuang ikhlas NU, maka hidup beruntung di dunia dan di akhirat. Mantan Ketua Tanfidiyah PW Jatim Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Al-Aloh menyatakan, para wali Allah merupakan owner, pemilik NU. Karena itu, siapa saja yang menjadikan NU sebagai ajang untuk mencari keuntungan pribadi dan mempermainkan jamiah NU, akan dilaknat Allah, Rasul, dan para wali serta muassis NU. Sebagai ormas Islam yang didirikan oleh para ulama besar pada zamannya, NU menjadi medium dakwah Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang senyatanya memang mendapatkan doa, dukungan, dan ridha para hamba Allah yang dikenal salih, memiliki kebeningan hati, dan kealiman luar biasa. Kiai Hasan Genggong wafat pada hari Kamis 11 Syawal 1374 Hijriah, atau tanggal 1 Juni tahun 1955 Miladiah, sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Beliau wafat pada usia 115 tahun. Semoga informasi tersebut ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.